Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penyai, mohon maaf, saya langsung saja nih. Jadi saya akan melihat dari persepsi indeks-indeks yang ada di Gunung Kidul ini yang didasarkan dari pemerintahan Gunung Kidul. Tentu kalau kami menyampaikan seperti ini sifatnya adalah secara umum. Nanti boleh dipadukan atau dicocokkan nanti oleh dengan hasil survei tersebut. Jumlah penduduk Gunung Kidul saat sekarang sudah mencapai 776.000 sekian, ya 2016. Pertumbuhan ekonomi kita saat sekarang berada di angka 5,02%. Artinya pertumbuhan yang sangat baik. Tetapi terjadi satu gap atau indeks ini. Gapnya itu tidak terlalu tinggi antara dari satu dengan yang lain. Kalau tidak salah hanya 0,3 sekian. Jadi angka tersebut sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kenapa? Struktur ekonomi kita di Gunung Kidul ini yang paling menguatkan adalah pertanian tadi disebutkan, kemudian peternakan, UMKM, kemudian perhutani dan juga kelautan. Ya, kelautan karena ini sangat besar. Dari akumulasi tersebut setelah pandemi, kecepatan pertumbuhan ekonomi kita memang tinggi. Tapi sekali lagi kami sampaikan gapnya ini 0,32. Gapnya 0,32 ini masih termasuk rendah. Melihat dari akumulasi tersebut, nah, kalau kita melihat dari sumber daya manusianya, sebetulnya nanti ada relevan dengan survei ini. Kenapa? Bahwa di Gunung Kidul ini 60% bahkan lebih ini SD. Jadi kalau kita melihat dari kecepatan tumbuhnya SDM kita, rasa-rasanya masih membutuhkan rentang waktu 7-10 tahun yang akan datang. Ini data nanti disebutkan 7-10 tahun yang akan datang. Indikasinya apa? Proyeksi indikator kinerja utama pemerintah dalam hal ini. Saya apa? Semuanya saya apa? Indeks pembangunan manusia kita ini kita memproyeksikan 73. 73 itu angka kategori tinggi, tetapi masih kategori yang paling rendah di sini. Nah, proyeksi dari 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dari angka 71, kita mau mencapai angka 73 saja. Ini 3 tahun 4 tahun tidak tercapai. Nah, setelah kita lihat, ya salah satunya itu pendidikan. Di satu daerah, satu tempat, satu kecamatan, 65% ini SD dan tidak lulus SD. Nah, sekarang kalau kita ingin cepat, padahal kecepatan itu harus didasarkan terhadap sumber daya manusia. Tadi rasa-rasanya 7-10 tahun baru akan kita mencapai indeks pembangunan manusia di angka 76 dan 78 itu baru. Nah, lantas apa yang harus didorong? Salah satunya tadi sumber daya manusia. Makanya saya katakan bahwa pembangunan itu ada 2. Pembangunan secara fisik, pembangunan secara atau sumber daya manusia spiritual tadi. Ini sangat dibutuhkan. Ini dengan rentang waktu dengan data tersebut. Nah, ini kami mohon kalau tadi Pak Kiai Koiron menyampaikan MOU itu perlu dibangun antara ormas-ormas seperti ini dengan PMK. Salah satunya mungkin dari sisi kebudayaan dan marketing dan lain sebagainya. Nah, selama ini belum. Beberapa waktu yang lalu kami komunikasi dengan Pak Kiai Koiron. Tadi yang kita sampaikan, tapi bukan jalan kan? Ini bukan jalan. Tadi saya minta SDM-nya dan nah, kalau tidak beda dengan kota. Tetapi ketahanan kita Bapak dengan kota meskipun kemiskinannya mereka kecil, kota kalah. Nah, itu didasarkan terhadap garis kemiskinan kita. Di Gunung Kidul itu baru 382.000. Artinya nanti pasti akan sama dengan korelasi itu dengan indeks garis kemiskinan 382.000 per kapita. Masyarakat Gunung Kidul baru mampu kalau mengeluarkan atau jajan itu baru kira-kira 12.000. 12.000. Nah, ini tinggal mengalir. Kalau kota sudah 600.000. 600.000. Jadi jaraknya cukup jauh. Nah, karena tadi salah satunya adalah SDM. Kemudian kalau kita bicara tentang kota ini
Definisi gunung itu sangat besar. Tadi disebutkan tentang sumber daya alamnya. Hanya tadi kalau sumber daya alam bagus, tetapi kalau SDM-nya di sini, mereka tidak akan itu menyesuaikan. Nah ini tentu butuh penguatan SDM yang berkualitas. Nah ini yang dulu pernah saya sampaikan dulu pada saat sulit sebenarnya. Bagaimana warga itu memiliki unit kecil. Di sana ada ahli-ahlinya, mungkin tentang pengusahanya dan lain sebagainya. Sehingga pas suatu saat nanti mampu mengadopsi program-program dari Pemda. Nah, ini harapan saya ke depan begitu Pak. Kalau ini mampu mengadopsi dari kerjasama, maka sekali lagi tidak akan cepat juga, tapi nanti akan bergerak khususnya ini. Nah, bagaimana caranya kami tidak tahu termasuk seperti apa, membahasnya apa yang seperti itu kan potensinya sangat besar. Kemudian yang berikutnya terkait juga dengan masalah perkembangan anak-anak sekarang tentang penguatan moral yang bisa kami sampaikan itu harus didorong Bapak putra putri kita itu untuk apa? Satu sekolah. Yang kedua tentang pengetahuan modern Bapak. Kalau tidak nanti jadi penyesuaian di era percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berdampak terhadap kehidupan umat ini, kita tidak akan sampai di sini. Hanya akan sampai di sini. Hanya akan di sini. Ini ada ukurannya, ada parameternya. Ini kami mohon nanti ke depan, nanti dari NU nanti, mohon maaf di sini. Karena tadi, jadi dampaknya itu sangat besar. Kami tidak akan menyampaikan setelah berkat di sini, termasuk kenakalan dan sebagainya, termasuk pernikahan dini dan sebagainya. Perceraian juga sangat besar. Nah kalau begini terus, ini kan tidak hanya tugas pemerintah saja, tugas masyarakat kita semua, tokoh-tokoh semua, termasuk organisasi keagamaan. Dan ini mungkin Pak Sekjen belum pernah dikatakan berapa orang yang menikah dini, berapa orang yang samping, berapa orang yang belum. Nah nanti akan terjadi sini. Nah interaksi seperti ini harus kita. Kalau tidak nanti jangan sampai kita berbicara hanya sektoral saja, karena kehidupan kita ini berinteraksi dengan yang lain. Ini guru gitu. Nah, saya menyampaikan ini berdasarkan semua data. Nah, nanti kapan waktu boleh kita diskusi seperti apa langkah-langkah ke depan. Yang saya inginkan satu unit tadi, satu unit bisnis dan diisi orang-orang profesional. Dan kita tidak usah berbicara tentang global guru kita, kecil aja dalam satu organisasi. Kalau ini bisa menghidupi organisasi, kemudian nanti bisa dikembangkan ke bawah, lambat laun memang tidak akan bisa cepat. Saya yakin suatu saat nanti yang kecil akan menjadi besar. Tapi sekali SDM kita yang harus diperhatikan. Nah, saya melihatnya dari situ Pak Kiai. Mungkin hanya itu. Sekali terima kasih banyak. Nanti kapan waktu kami boleh nanti kami sampaikan data-data agregat dan perkembangan penduduk di gunung itu, termasuk tentang keumatan. Nanti boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya aplaus. Terima kasih Pak Bupati atas responnya dan tanggapan positifnya. Ini sekali lagi membuka peluang kolaborasi antara NU Gunung Kidul khususnya dengan pemerintah daerah. Beberapa catatan dan ini kita sudah mulai diskusikan dengan Provinsi NU Gunung Kidul langkah-langkah terdekat dan konkret yang harus segera dijalankan. Baik, saya pikir itu dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada pembawa acara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.